tentang teknologi informasi di perusahaan kita yang Ibu kasih kemarin sudah saya pelajari. Nah, sepertinya banyak sih yang perlu kita bahas, Bu. Saya ingin tanya lebih lanjut terkait teknologi informasi yang di perusahaan kita. Boleh kan, Bu? Pagi nih Mas, saya senang mendengar itu. Nah, pengelolaan teknologi informasi itu memang menjadi tulang punggung operasional perusahaan kita, terutama untuk perusahaan global seperti ini. Nah, silahkan, apa aja sih yang mau kamu tanyain? Jadi saya tuh penasaran, Bu, gimana sih cara kita mengintegrasikan strategi e-bisnis dan teknologi informasi di cabang global dengan skala yang sebesar ini? Kan pasti tantangannya tidak mudah. Bener banget nih Mas, kita tuh perlu adanya menyelaraskan dari strategi teknologi informasi itu sendiri dan bisnis tuh melalui pendekatan dari terintegrasi. Nah, tim saya bekerja sama dengan CEO untuk memastikan teknologi mendukung visi strategi perusahaan. Nah, salah satunya kita tuh fokus pada membangun platform teknologi informasi global yang memungkinkan adanya komunikasi dan kolaborasi secara bercabang gitu. Jadi seluruh cabang tuh tahu terlepas dari lokasi geografisnya gitu. Wah, keren sekali ya, Bu, ternyata. Tapi bukankah secara global itu pasti ada tantangan seperti perbedaan budaya, politik, regulasi di setiap negara? Itu gimana, Bu? Nah, betul banget nih Mas, tantangan itu benar-benar nyata nih. Misalnya di beberapa negara itu tuh ada regulasi ketat terkait aliran si lintas negara itu. Nah, kami tuh harus memastikan bahwa semua sistem dan aplikasi e-bisnis yang kita miliki itu mematuhi regulasi dari mereka. Selain itu, kita juga mendapatkan kendala infrastruktur di negara-negara yang akses teknologinya tuh masih terbatas, kayak gitu. Jadi, bagaimana cara perusahaan mengatasi tantangan itu, Bu? Nah, salah satu strategi yang bakalan kami gunakan itu adalah outsourcing sama offsourcing. Nah, kami tuh mengalihdayakan beberapa fungsi dari teknologi informasi seperti penyediaan layanan di negara yang memiliki keahlian tinggi dengan biaya yang rendah. Nah, untuk outsourcing sendiri, kita tuh memindahkan beberapa proses bisnis ke negara-negara seperti di India sama di Filipina yang terkenal memiliki tenaga kerja IT yang berkualitas dengan biaya yang kompetitif seperti itu. Wah, itu solusi yang cukup cerdas sih, Bu. Bener-bener keren sih. Nah, tapi apakah ini tuh juga berkaitan dengan peningkatan efisiensi? Tentu saja dong nih Mas, dengan strategi ini kita tuh bisa menghemat biaya operasional kita sebesar 40%. Nah, selain itu kita tetap dapat lebih fokus pada kompetensi inti perusahaan seperti inovasi produk dan juga layanan pelanggan. Nah, seperti yang tadi disebutkan, kita kan bakal menghadapi beberapa tantangan besar dalam manajemen operasional, terutama terkait inefisiensi dan kurangnya integrasi teknologi informasi di berbagai cabang ya, Bu. Nah, kalau menurut pandangan Ibu, bagaimana sih menyikapi hal seperti ini? Nah, betul sekali nih Mas, infrastruktur teknologi informasi kita saat ini tuh terlalu terfragmentasi sehingga setiap cabang menggunakan sistem yang berbeda untuk keuangan, logistik, sama HR-nya. Nah, akibatnya data tuh sulit untuk diakses secara real time dan pengambilan keputusan tuh menjadi lebih lambat. Nah, saya juga melihat hal yang seperti itu juga di perusahaan kita. Nah, tim operasional di berbagai negara tuh sering juga mengeluhkan karena harus mengandalkan manual reporting yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan gitu. Jadi, solusi apa sih yang tepat dan Ibu rekomendasikan untuk mengatasi hal seperti ini? Nah, saya sarankan kita tuh menerapkan sistem ERP berbasis cloud yang dapat menyatukan semua proses bisnis dalam satu platform. Nah, ini akan memberikan visibilitas data secara global sekaligus fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan lokal. Nah, selain itu, kita juga perlu mengadopsi strategi keamanan data yang ketat seperti ada Zero Trust Security yang mengingatkan ancaman
ancaman cyber yang terus meningkat, kita harus memastikan perlindungan data pelanggan dan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR gitu. Terus gimana dengan kolaborasi tim global? Saat ini kan perbedaan zona waktu dan alat komunikasi yang berbeda sering menjadi kendala, Bu. Nah, kami merekomendasikan menggunakan platform kolaborasi seperti Microsoft Teams atau Slack untuk menyatukan komunikasi. Nah, dengan integrasi ini, tim tuh dapat berbagi file gitu dengan menjadwalkan pertemuan lintas zona waktu dan bekerja samanya tuh lebih efisien gitu. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap biaya operasional perusahaan? Apakah akan terjadi peningkatan? Implementasi ERP itu memang memerlukan investasi awal yang signifikan, tapi berdasarkan analisis kami, ini dapat mengurangi biaya operasional kita sebesar 20% dalam 2 tahun. Nah, karena penghapusan sistem perundang-undangan dan peningkatan produktivitas, kita juga bisa memodern infrastruktur dengan komputasi awan. Nah, ini tidak hanya menghemat biaya hardware, tapi juga memungkinkan kita untuk mengembangkan kapasitas secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Untuk pertanyaan selanjutnya, terus cara kita untuk memastikan bahwa solusi ini relevan di tingkat lokal itu bagaimana ya, Bu? Nah, kita tuh akan membentuk tim teknologi informasi lokal di setiap negara untuk mengadaptasi dari strategi global sesuai dengan kebutuhan regionalnya. Nah, tim ini tuh akan bekerja sama dengan pusat keunggulan global untuk memastikan implementasi yang berjalan dengan mulus. Wah, baik Bu. Jadi saya cukup mendapat insight yang banyak ya terkait penerapan teknologi informasi di lingkungan perusahaan kita ini dan sangat terdengar cukup menjanjikan. Gimana? Kamu udah paham kan? Nah, kalau udah paham, saya ingin kamu, Brian dan juga David untuk mempresentasikan roadmap yang lebih terperinci, terus terkait dengan timeline implementasinya, resiko, sama proyeksi ROI. Nah, kita tuh akan membahas ini lagi di minggu depan ya. Saya tunggu. Siap Ibu, saya dan tim pasti akan mempersiapkan semuanya dengan baik. Nah, bagus. Nah, dengan strategi ini tuh saya optimis kita tuh bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing global kita. Oh ya Ibu, ini sebelum berakhir saya izin bertanya lagi ya Bu, terkait bagaimana sih kita memastikan tata kelola teknologi informasi ini agar berjalan dengan baik, terutama dengan skala global seperti perusahaan kita saat ini. Nah, untuk itu tuh kita menggunakan framework COBIT. Nah, COBIT itu tuh membantu kita dalam mengatur perencanaan, terus implementasi, hingga ke evaluasi dari sistem teknologi informasi ini. Misalnya ketika kami tuh menerapkan kontrol internal untuk mematuhi regulasi seperti Sarbanes-Oxley. Nah, COBIT itu menjadi panduan utama kita buat melakukannya gitu. Wah, menarik sekali ya Bu ternyata. Nah, saya tuh juga pernah mendengar tentang kasus di IBM dan RGA. Nah, bisakah Ibu ceritakan nih bagaimana mereka berhasil mengelola teknologi informasi global itu? Nah, tentu aja nih, IBM tuh membangun platform teknologi informasi global yang memungkinkan adanya integrasi semua proses bisnis mereka. Nah, dengan ini mereka tuh dapat memberikan respon cepat terhadap kebutuhan pasar lokal tanpa kehilangan efisiensi globalnya. Sedangkan tuh RGA berhasil menyatukan data dan aplikasi mereka di berbagai negara dengan sistem yang terstandarisasi. Nah, ini tuh memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang strategis berdasarkan data secara real time. Terima kasih Ibu atas penjelasannya, saya jadi semakin paham nih. Kemudian saya mau bertanya lagi nih Bu, bagaimana sih cara memastikan semua tim di cabang global ini benar-benar terlibat Bu? Nah, keterlibatan tuh memang kuncinya sih. Nah, kita tuh perlu membentuk komite pengarah dari teknologi informasi di setiap wilayah untuk memastikan bahwa manajer lokalnya tuh memiliki suara dalam pengambilan keputusan teknologi. Nah, selain itu, kita tuh melibatkan penggunaan akhir dalam proses pengembangan sistem agar si solusi yang dihasilkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional mereka gitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Seperti
sepertinya saya harus lebih banyak belajar dari Anda dan tim IT nih terkait teknologi di perusahaan kita. Jangan ragu ya buat bertanya atau memberikan masukannya nih Mas. Teknologi informasi itu bukan hanya tugas dari tim IT sendiri, tetapi juga tanggung jawab seluruh tim yang ada di organisasi ini gitu. Terima kasih banyak ya Ibu Sulung atas penjelasannya. Saya siap banget nih berkontribusi untuk mendukung strategi teknologi informasi global di perusahaan kita loh.